Depan siapa ini itu mic. Kalau gitu suaranya boleh di mejain aja nggak? Jadi biar kameranya pada enak gitu ya. Oke. Bisa tuh masih free. Aman, kamera aman, belakang. Teman-teman aman? Nanti jangan lupa kartu nama biar dapat door prize. Ini artinya sini. Wawancara dulu deh. Wawancara dulu ya. Wah, nggak materialistik memang. Saya nih. Ini apa lucu banget. Gemes banget. Yang benar ya. Oh, lebih baik wawancara dulu teh biar nggak dipecat. Astagfirullahaladzim, benar. Oke, baik. Yuk, mari. Iya, ada yang nembak lampu. Kameramen dong mana nih lampunya? Kameramen lu pada pelit banget sih lu. Satu. Silakan. Nah, ini cakep gambar gua jadinya nih. Foto juga cakep. Apa perlu pakai solar? Jangan, itu udah ada teh. Oke. Boleh dijelasin tentang rosa kayak ayam itu artinya apa? Terus berapa lama prosesnya, Bu? Insya Allah tanggal 23 Mei ini aku akan menggelar sebuah konser yang judulnya Here I Am Concert di Indonesia Arena. Jadi kita semua hari ini berkumpul di bersama teman-teman dari media yang udah mensupport aku untuk memberikan penjelasan tentang konser ini. Konser ini buat aku adalah perayaan dari hampir 30 tahun aku di industri musik Indonesia dan sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus lagu yang udah aku keluarkan. Dan ratusan lagu itu yang menjadi teman buat teman-teman yang ada di luar sana gitu. Yang galau, yang lagi tiktokan, yang lagi joget-joget, yang lagi happy, lagi jatuh cinta, lagi putus cinta, semuanya pakai lagu aku gitu. Jadi di tanggal 23 itu aku berharap semua orang bisa datang untuk merayakan kejadian-kejadian apa yang udah pernah terjadi di dalam hidup mereka yang memakai lagu aku sebagai soundtracknya. Misalnya, ku menangis, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah konser yang amat sangat aku nantikan juga, yang disupport sama banyak orang. Ada nama baru di sini, boleh dijelasin kenapa dan prosesnya seperti yang apa? mana itu nama baru? Jemima. Oh, oke. Oke. Oh iya, betul. Oke. Kali ini aku mengajak kolaborator aku, seperti bisa dilihat di sini ada Bernadia, Yura, JKT48, Dipa Barus, dan anak-anak cipulan dari idol juga, ada Rimar, Jemima, ada Audela, dan ada Sharla gitu. Kenapa? Karena aku ingin mereka merasakan juga dan merayakan sebagai musisi ataupun penyanyi Indonesia gitu di konser aku. Aku senang banget bisa berbagi panggung sama mereka, dan mereka juga amat sangat excited ya. Mereka tadi ada yang hadir di sini juga, dan kita ingin mempersiapkan sesuatu yang bisa diingat sama semuanya, yang belum pernah kejadian. Karena aku senang banget bikin sesuatu yang baru gitu. Misalnya mempersatukan suara-suara yang luar biasa ini dalam satu grup. Coach ini peduli dengan lingkungan juga, maksudnya concernnya sudah berapa lama dan memang sudah dipikirkan? Sebetulnya udah lama ya, udah cukup lama sebetulnya. Cuman mungkin aku tidak bisa bilang, nggak mau melabeli diri aku adalah sebagai aktivis lingkungan, karena aku belum sebesar itu gitu impactnya terhadap dan usaha aku untuk dalam lingkungan ini. Di sini aku hanya sebagai seseorang manusia yang juga merasakan bahwa lingkungan kita ini harus juga diselamatkan gitu. Dari apa yang kita konsumsi harian gitu. Yaitu konsumsi apa yang kita pakai ataupun yang kita makan gitu. Itu menurut aku mudah-mudahan aku bisa mengajak lebih banyak orang lagi, mempengaruhi banyak orang lagi untuk juga ikut serta dalam kegiatan menjaga lingkungan ini. Bakal seribet apa sih nanti kan berarti orang-orang yang akan datang itu diharapkan juga bisa bawa. Iya benar.
plastik itu ada tempatnya berarti Iya. kan Mas butuh Iya, iya, iya. usaha Betul. gimana tuh? Jadi insya Allah ini juga menjadi concern dari Inspire ya, dari tim aku. Nantinya di kita juga ada F&B kan, maksudnya ada bazar juga untuk makanan, minuman dan segala macam gitu. Kita tidak bilang bahwa kita anti terhadap plastik gitu ataupun anti terhadap sampah, karena itu udah menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi bagaimana untuk mengolahnya? Itu makanya aku memperkenalkan NGO ataupun perusahaan-perusahaan yang memang mereka biasa untuk mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna gitu. Nanti di sana pun akan ada banyak penampungan sampah, tempat-tempat sampah gitu, dan yang udah dipilah-pilah juga banyak. Yang pasti mudah-mudahan meminimalisasi sampah setelah ada kegiatan konser. Biasanya kan habis konser tuh banyak banget ya sampahnya. Tuh, nah kita bukan cuma mengumpulkan sampah tapi juga mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Sejauh ini progres tiketnya seperti apa? Sudah sold berapa segala macam? Alhamdulillah beberapa kategori memang udah sold out. Kurang lebih 80% udah habis gitu. Hanya sedikit lagi lah yang tersedia di tiket.com ataupun yang di tiket yang online yang di Inspire offline-nya ya. Jadi ya alhamdulillah, makasih deh untuk itu tuh, buat aku kayak semangat lah gitu. Ternyata banyak orang yang excited juga dengan Berapa tiket yang dijual? kurang lebih 12.000 lah. 12.000. Kan ini sebenarnya persiapan fisiknya seperti Nah itu dia, itu amat sangat dibutuhkan ya, karena sebagai manusia dengan pancaroba ini gitu ya, lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan apa segala macam, itu juga mempengaruhi suara aku. Jadi ya menjaga sebaik mungkin lah kesehatan aku. Nah, untuk ini kan konsep panggungnya juga menarik, misalnya tadi yang ada lingkaran dan itu. Ini pertama kali kamu gunain kan? Atau udah sering seperti itu? Terus untuk menghindari, tadi kan stamina ya, sebenarnya takut kamu jatuh atau gimana kan sempat jatuh Iya, juga. betul, Nah, itu gimana teh? Betul, pastinya nanti akan diperhatikan desain panggungnya juga ataupun baju yang aku pakai juga gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan lah ya, amin ya Allah, amin gitu. Dan desain panggungnya ini sendiri ada dari timnya Mas Pras dan juga tim-tim lainnya kayak Dash University untuk teknologinya gitu, Pipilaka Foundation dan lain sebagainya tuh, mereka yang mempersiapkan artnya lah bersama-sama dengan aku. untuk kostum sendiri gimana? Ada spesial gimana? Thank you banget. Akan pakai berapa? Oke. Kali ini aku bekerja sama dengan berbagai nama yang hebat-hebat di desainer Indonesia. Kalau tahun sebelumnya aku berkolaborasi dengan desainer dari luar negeri, kali ini semuanya Indonesia gitu. Yang pertama Maison Matt, terus udah gitu ada Tangan Official, terus udah gitu ada juga Tex Saverio, ada Wikiwu, dan siapa lagi ya? Sebentar. Baju pertama itu ikutan aku. Siapa lagi ya? Satu lagi. Kayak pastinya aksesorisnya sama dari Rinaldi. Itu udah pasti. Ada menggunakan daur ulang nggak? Ada. Bajunya mungkin bajunya dari tangan terutama ya. Dari tangan itu pakai bahan yang memang ada konsep daur ulangnya. Caranya bisa setiap konser itu minta libur berapa hari sebelum konser untuk persiapan diri. Terus juga ada sebuah, ya kalau kita bisa bilang kan biasanya ada ritual sebelum manggung tuh ngapain aja sih sebelum konser tuh, kan manggung sama konser pasti beda ya. Iya betul. Persiapan dan Iya. Kalau buat aku pastinya berbeda karena ini adalah sebuah besar gitu ya. Jadi fisiknya, latihan fisik, latihan vokal, terus udah gitu mempersiapkan baju, itu baju sendiri udah 2 bulan gitu ya, lama gitu. Terus apalagi ya konsep dan lain sebagainya, karena memang ini cukup mahal gitu untuk pagelaran ini, pagelaran konser ini cukup mahal gitu. Jadi memang kita berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin lah usaha kita.
Menjaga mood seperti apa teh? Wow. Itu kan 3 jam ya ibaratnya. Benar, kesehatan dan mood. Kalau aku kalau udah di atas pentas, udah di atas panggung, biasanya udah kayak moodnya enjoy aja. Insya Allah kayak gimana ya? Kalaupun aku lagi sakit, biasanya kalau begitu ada di atas panggung udah lupa sakitnya. Kayaknya mungkin diganti dengan adrenalin ya. Udah mulai latihan belum? Oh sama satu lagi mungkin desainer Stella Risa. Tadi nggak sempet. Udah mulai latihan belum sama teman-teman pengisi yang lain? Oh udah, kalau sama kolaborator belum. Tapi untuk bikin aransemen lagu sama Mas Dendi dan Dila Sahido, music director aku, kita udah workshop berkali-kali, tinggal jreng gitu. Tadi di spill ada 3 single itu yang bakal dibawain di sini. Itu Betul. Itu yang sama Dipa Barus atau Iya betul, yang itu? sama Dipa Barus. Ini remake ya, Pak? Remake Di dari remake betul. Karena menurut aku ya itu tadi lagu-lagu Indonesia itu luar biasa gitu. Jangan sampai berhenti di satu generasi aja. Aku berkewajiban rasanya untuk meneruskan lagu itu ke generasi-generasi selanjutnya. ada 3 lagu tadi mungkin boleh disebutkan dan alasannya apa memilih lagu itu teh? Kita namain ini Asmara Dansa karena 3 lagu ini upbeat gitu. Ada lagu Serasa, Juwita, dan juga Sinaran. Sinaran ini dulu dinyanyiin sama Sheila Majid, Dato Sheila Majid, dan nanti ada satu kolaborator aku namanya MK dari K-Click, itu adalah rapper dari Malaysia. Aku minta dia untuk mengisi di dalam lagu ini juga. Jadi aku mau menunjukkan bahwa dengan musik kita tuh bisa bersaudara gitu, terlepas dari kita itu siapa. Gitu. Ini kan konser yang kesekian kalinya, masih suka ada rasa nervous gak sih? Biasanya atasinya seperti apa? Nah, deg-degan ya karena overthinking kadang-kadang kan, ini udah beres belum, ini udah beres belum. Maksudnya itu kayak sakit mah berkali-kali. Tapi yang paling pasti mengatasinya dengan mempersiapkan diri, latihan yang cukup, dan aku harus yakin bahwa semua udah dipersiapkan dengan baik. Aku tuh soalnya pemikir, jadi kayak sampai misalnya tuh tadi kayak desain untuk sarung sampah aja itu aku pikirkan gitu, apa aja yang ditulis ya, apa yang lucu, apa yang menarik orang untuk bisa memasukkan sampahnya gitu ke situ. Jadi itu aja aku pakai itu pikirkan. Jadi tapi kalau aku udah siap dengan segala macam itu, biasanya aku lebih tenang. Jadi udah langsung kayaknya tahajudnya nggak boleh berhenti juga ya, sampai menjelang konser, sholat duha, tahajud, apapun itu yang aku bisa lakukan. Karena memang apapun itu selanjutnya memang Allah lah yang Lanjut ya Teh, ini insya Allah. selama persiapan kolaborasi bareng Bernadette, lagu apa mungkin yang Wow, itu rahasia. Iya. lagunya Bernadette atau lagu Ada dua-duanya. Jadi kita mau bikin pokoknya seru deh. Dan Bernadette kayaknya belum sampai jadi bintang tamu siapapun juga ya. Jadi aku ngajakin Nadia juga kayak, hah serius gitu. Jadi aku sendiri padahal kayak, wih seneng banget karena waktu aku dengerin lagu-lagunya dia tuh aku ngerasa kayak dia kayak lagi menceritakan tentang hidup gue gitu. Nama ini bakal nambah nggak? Udah fix. Insya Allah fix ini. Kalau ada tambahan, alhamdulillah. tadi bilang ini termahal di antara konser-konser yang lain. Mungkin karena venue-nya kan paling besar. Venue-nya kenapa aku sukanya di dalam indoor gitu ya, indoor untuk aku juga ngelihat kan jangan sampai ada hujan atau apa segala macam gitu. Lagi beginilah lagi cuacanya gitu. Jadi aku lebih suka indoor lah. Kira-kira apa? Ada deh. Kira-kira goalsnya dan ingin menyampaikan apa dari konser lain ini? Oke. Goalsnya adalah aku bisa menghibur karena bagaimanapun kembali lagi ke dasarnya ya. Aku adalah seorang penghibur gitu. Jadi aku berharap semua yang datang bisa terhibur, bisa puas, bisa tidur, pulangnya tidur dengan senyum, bisa mereka celebrating kehidupan mereka dengan lagu-lagu aku itu di konser aku. Jadi jarang kan orang datang ke konser sendirian, pasti ngajak temen, saudara, keluarga gitu. Itu aku pengen jadiin ajang itu memorable gitu buat mereka. Itu sih. Kayaknya setiap konser kamu kayaknya membawa anak-anak di ajang berbakat juga dan berbeda-beda ya kayaknya setiap konser itu. Kenapa sih alasannya? Kenapa ya? Karena aku ingin memberikan kesempatan aja buat mereka mencicipi panggung aku gitu.
Dan mudah-mudahan kalau abis itu ketula ya, mereka bisa merasakan juga konser mereka sendiri gitu. Insya Allah nanti. Ada unsur etnik budaya Indonesia nggak? Aku sendiri memang sebagai budaya Indonesia. Bercanda. Enggak. Enggak sih. Kayaknya kali ini tidak terlalu melabeli dengan kedaerahan, karena itu udah pernah dilakukan sebelumnya sama aku pernah nyanyi lagu di konser aku yang pertama, bahkan aku nyanyi lagu Bubui Bulan. Aku inget banget Bubui Bulan yang diaransemen oleh Erwin Gutawa gitu. Jadi abis itu aku rasa aku selalu berpikir apa yang belum pernah, itu aja sih. Jadi yang udah pernah biasanya nggak diulang, kecuali lagunya. Tapi lagunya pun diaransemen yang berbeda terus. Iya. Baju disiapin, panggung disiapin, konsep daur ulang sudah disiapkan, mic sudah disiapkan, belum sih Ocha? Apa mau pakai ini? Mic seperti apa yang akan dipakai Rosa di konser kali ini? Kalau boleh tahu. Bagus sekali ya ini. Atau mic kesayangannya Teh Ocha? Bisa ditaruh di saku. Waduh. Gitu iya. Oh iya, penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic, ada 4. Ada 4 mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Thank you. Itu kalau boleh tahu harganya berapa? Dan itu siapa sih kayaknya koleksi mic. Oh ya, benar. Aku suka. Karena gini, kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus, tapi bukan berarti harus selalu mahal, tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya, sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. sampai puluhan atau ratusan Teh? Satu mic-nya Satu mic-nya puluhan atau ratusan gitu? ratusan juta satu mic-nya. Tapi ya gimana ya, namanya juga modal. Gitu. Ada 4 lah. Nah, ini kan konser kamu ada surprise-nya. Mungkin bocoran sedikit. Ya bukan surprise dong. Mungkin dengan yang